Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, saya Desta Dwi Sabila, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 6 FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Maksud dan tujuan video pembelajaran mata kuliah manajemen sekolah ini untuk menjelaskan materi tentang sarana dan prasarana. Sebelum membahas lebih detail materi tentang sarana dan prasarana, terlebih dahulu kita samakan persepsi awal terkait konsep manajemen sekolah. Dalam mata kuliah manajemen sekolah, saya mempelajari konsep, penerapan, dan contoh kasus dari sekolah. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang artinya tangan, dan agree atau melakukan. Kata-kata tersebut digabung menjadi satu, yaitu manajer yang artinya menangani. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan sekolah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah. Fungsi manajemen terdiri dari 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan komponen manajemen meliputi manajemen administrasi, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kurikulum, dan manajemen humas. Manajemen memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi seperti sarana dan prasarana, waktu, SDM, dan metode lainnya secara efektif, inovatif, kreatif, solutif, dan efisien. Maka dari itu saya selanjutnya akan membahas lebih detail terkait mata kuliah manajemen sekolah, yaitu materi sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah diatur menurut Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023, yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sarana spesifik berlaku untuk peserta didik penyandang disabilitas, terdiri atas peralatan pengembangan kekhususan dan keterampilan. Jenis sarana terdiri dari 3, yaitu bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Bahan pembelajaran adalah segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran, contohnya e-book dan e-library. Kemudian untuk alat pembelajaran adalah segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi, contohnya smart TV. Sedangkan perlengkapan adalah segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi, contohnya LCD dan printer. Contoh strategi mendapatkan alat pembelajaran, bahan pembelajaran, dan perlengkapan yaitu website yang bisa diakses secara gratis dan buku elektronik secara gratis. Kemudian, prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Prasarana spesifik berlaku untuk PAUD, kejuruan, dan penyandang disabilitas. Prasarana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu lahan, bangunan, dan ruang. Lahan adalah sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Kemudian, ruang adalah tempat yang digunakan untuk pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, persyaratan lahan, yaitu yang pertama, luas lahan dapat menampung sarpras pendidikan. Kemudian yang kedua, memiliki ruang terbuka hijau. Ketiga, lingkungan yang nyaman. Yang keempat, memiliki akses jalan yang layak. Kemudian persyaratan bangunan, yang pertama memiliki luas bangunan dengan mempertimbangkan. Yang kedua, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Yang ketiga, memiliki bahan bangunan yang aman. Sedangkan persyaratan ruang yaitu yang pertama, jumlah dan jenis ruang disesuaikan dengan fungsi ruang. Kemudian yang kedua, keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas. Ruang terdiri atas ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang administrasi, ruang laboratorium,
ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain, kantin, dan toilet. Nah, contoh kasusnya yaitu SMP di Kota Bandar Lampung, negeri maupun swasta, mencapai 128 sekolah yang tidak semua orang mengetahui informasi dan lokasi yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Berkaitan masalah tersebut, maka solusinya dengan pembuatan aplikasi berbasis Android tentang pencarian lokasi SMP di Kota Bandar Lampung sebagai media bantu informasinya. Aplikasi ini memiliki fitur informasi lokasi sekolah, rute menuju sekolah, akreditasi, detail sekolah, dan prestasi sekolah. Demikian penjelasan saya atas materi sarana dan prasarana. Semoga penjelasan saya bisa menjadi referensi wawasan dalam memahami manajemen sekolah, penerapan, analisis kasus, dan solusinya. Demikian video pembelajaran ini. Jika ada kritik, saran, dan penjelasan lainnya yang perlu ditambahkan, bisa diketik di kolom komentar di bawah video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.